Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan jangan lupa, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, hari ini Market Review akan membahas seputar pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia dan juga industri kelapa sawit Indonesia. Dan langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan terdapat 23 perusahaan masuk dalam pipeline IPO. Adapun perusahaan yang tengah antre IPO saat ini membidik dana sebesar 9,5 triliun rupiah. Beberapa di antaranya menargetkan emisi lebih dari 1 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia mencatat 23 perusahaan berada dalam pipeline untuk mencatatkan saham perdananya atau initial public offering. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman-Yetna menyampaikan, perusahaan yang tengah antre IPO saat ini membidik dana sebesar 9,5 triliun. Beberapa di antaranya menargetkan emisi lebih dari 1 triliun rupiah. Berdasarkan POJK, dari 23 perusahaan tersebut terdapat 14 perusahaan dengan aset skala besar di atas 250 miliar rupiah, kemudian 5 perusahaan skala menengah dengan aset antara 50 hingga 250 miliar rupiah, serta 4 perusahaan dengan skala kecil di bawah 50 miliar rupiah. Namun hingga saat ini Bursa Efek Indonesia belum dapat memberikan informasi terkait pipeline perusahaan tercatat saham sebelum ada izin publikasi dari OJK. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, 23 perusahaan antre di pipeline IPO Bursa Efek Indonesia. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Adi Pratomo, selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ya, selamat pagi Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat ya Pak ya di tengah masa pemulihan pandemi ini. Baik, Pak Adi, terkait dengan tema kita di pagi hari ini, sebelum kita secara spesifik membahas antrean IPO di Bursa Efek Indonesia, mungkin kita awali dengan update terlebih dahulu. Bagaimana kemudian industri pasar modal Indonesia di tengah pemulihan ekonomi saat ini? Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi mungkin bisa kita flashback dulu di bulan Maret 2020 dulu ya. Waktu itu kita masih pertama kali ada konfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia, yaitu di sekitar 2 Maret 2020. Terus kemudian ada hingga titik penurunan terdalam IHSG itu di 24 Maret 2020. Itu IHSG mencatatkan pelemahan yang cukup signifikan Mas Fajar. Jadi yaitu sebesar sekitar 26,6%. Diikuti dengan indeks LQ45 yang tercatat turun hingga 34%. Hal ini didorong juga oleh penerapan pembatasan mobilitas masyarakat ya Mas Fajar. Jadi namun kemudian pemerintah melonggarkan beberapa kebijakan guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, kemudian sejalannya juga kemudian ada pulihnya aktivitas ekonomi di domestik dan kemudian mobilitas masyarakat juga mulai bergerak gitu ya. Kinerja IHSG dari awal tahun hingga 30 Agustus 2022 kemarin tercatat menunjukkan pertumbuhan yang alhamdulillah 8,8% secara year to date. Yaitu mencapai 7.159,5. Kinerja IHSG ini juga relatif lebih baik dibandingkan indeks bursa-bursa global lainnya. Selain itu juga alhamdulillah juga kepercayaan investor asing untuk investasi di pasar modal Indonesia tetap tinggi di tengah momentum pemulihan ekonomi global. Per Agustus 2022 kemarin net buy di pasar saham tercatat sebesar 66,5 triliun rupiah. Likuiditas di pasar saham juga terus mengalami peningkatan. Rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham tercatat sebesar 15,2 triliun, meningkat 13,8% dibandingkan akhir 2021.
Dan perkembangan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah investor juga ya Mas Fajar yang Ya. cukup signifikan. Per Juli kemarin jumlah investor pasar modal secara total tuh telah mencapai 9,32 juta investor atau tumbuh sekitar 60% per tahun sejak 2017 yang lalu, begitu Mas Fajar. Oke, tapi capaian-capaian yang ada sejauh ini untuk tadi kinerja pasar modal, apakah masih cukup sesuai dengan ekspektasi Pak Hadi, atau justru masih ada target-target yang lebih tinggi lagi terkait kinerja ini ke depannya, terutama pasca pemulihan pandemi? Ya, kalau ekspektasi sih tentunya kita sudah sesuai dengan yang kita canangkan ya, maksudnya di KPI kita gitu ya, di Ya. KPI bursa gitu ya. Dan insya Allah ya Mas Fajar dengan doanya juga gitu, mudah-mudahan ini bisa lebih baik ya daripada angka per hari ini, begitu. Oke, tapi tadi yang saya catat juga adalah pertumbuhan jumlah investornya ternyata cukup membanggakan begitu ya Pak Hadi. Ini berarti Ya. ada optimisme dari pelaku pasar modal dalam negeri begitu ya, bahwa ini tumbuhnya signifikan dan menandakan bahwa optimismenya tetap ada untuk pasar modal Indonesia. Ya, alhamdulillah Mas Fajar. Jadi kepercayaan masyarakat kepada Bursa Efek Indonesia dan pasar modal Indonesia ini juga cukup besar ya. Jadi ini juga sebuah ini juga buat kami Ya. gitu ya, sebuah hal yang patut disyukuri juga gitu. Oke, luar biasa. Baik. Nah, itu mengingat investor yang cukup tinggi begitu ya, pertumbuhannya dari tahun ke tahun tadi cukup impresif. Tapi jika kita berbicara soal perusahaan tercatat Pak Hadi, sudah berapa banyak sebetulnya perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Dan adakah kemudian data yang menunjukkan total dana yang dihimpun sampai dengan sejauh ini? Ya, jadi sampai 5 September 2022 itu alhamdulillah sudah ada 43 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Total dana yang dihimpun per hari ini 21,7 triliun selama tahun 2022 ini. Ya mungkin kalau kita runut satu-satu mungkin ya Pak Fajar ya, sektor terbanyak itu ada di consumer non cyclical, itu ada 11 perusahaan tercatat, dan kemudian ada dari consumer cyclical itu ada sekitar 10 perusahaan tercatat, dan kemudian di sektor energi itu ada 4 perusahaan tercatat. Itu yang dari sektor-sektor yang paling besar ya gitu. Tapi sebenarnya ini juga merata di beberapa sektor juga cukup banyak juga sih gitu. Oke, cukup banyak juga terbagi dalam beberapa sektor begitu. Ini juga tadi cukup membanggakan begitu ya, apa yang kemudian dicapai terutama dari jumlah emiten dan juga total dana yang dihimpun. Lantas masih berapa banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia? Tapi tahan dulu Pak Hadi, nanti kita bahas lebih lanjut. Usai jeda, pemirsa, Jam Beranjak di tempat Anda, Market Review segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Review, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada sesi satu hari ini, pemirsa, kita cermati terlebih dahulu sejumlah data dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, ini masih terkait dengan pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia, di mana yang pertama adalah dana yang dihimpun dari IPO saham per 31 Agustus 2022, mencapai 21,6 triliun rupiah. Sementara itu, data berikutnya masih seputar pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia, yakni perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia per 31 Agustus 2022, 2021 28, kemudian 2022 43. Dan ini pertumbuhannya 53,5%. Kemudian selanjutnya terkait dengan jumlah investor pasar modal Indonesia. Di tahun 2019 2,484 juta. Kemudian di 2020 3,88 juta, bertumbuh 56,21%. Kemudian di 2021 mencapai 7,48 juta, naik 92,99% dari tahun sebelumnya, dan hingga Juli 2022 9,31 juta, naik 24,43% dari 2021.
Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Adi Pratomo selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia. Pak Adi, tadi pertanyaan saya terakhir sebelum jeda adalah berapa banyak sampai dengan saat ini perusahaan yang sudah antre di dalam pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia? Ya, mungkin bisa saya share sedikit di sini, Mas Fajar ya. Antusiasme perusahaan yang ingin tercatat di bursa ini lumayan tinggi, cukup tinggi ya. Hingga tanggal 5 September 2022 ini malah justru ada 24 perusahaan dalam pipeline kami untuk pencatatan saham Bursa Efek Indonesia yang memiliki target pencatatan di tahun ini, insya Allah ya. Diharapkan dengan pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat yang sangat luar biasa, dapat menambah pilihan juga buat investor untuk investasi. Nah, kalaupun ada pun nilai penawaran umumnya, ini masih belum dapat dipastikan tentunya, belum dapat juga saya sampaikan saat ini sebab harga penawaran umum ini akan masih ditentukan oleh proses book building dari masing-masing perusahaan. Begitu Mas Fajar. Baik, jadi hingga 5 September 24 perusahaan menargetkan pencatatan di tahun 2022, tapi nilainya nih ya yang belum bisa disampaikan atau diinformasikan lebih lanjut oleh Pak Adi berapa besar sebetulnya dana dari pencatatan ini. Lantas dari 24 perusahaan itu Pak Adi jika bisa diberikan gambaran sektor-sektor apa saja yang mungkin mendominasi atau memang sebarannya di 24 perusahaan ini? Ya, jadi dari calon perusahaan tercatat ini mungkin yang paling banyak ya sesuai dengan data kami ya. Ada dari sektor teknologi, kemudian ada consumer cyclicals, dan disusul dengan healthcare dan energi. Ini yang paling mungkin paling banyak ya, Mas Fajar ya. Banyaknya jumlah calon perusahaan tercatat sektor teknologi dan healthcare ini juga mungkin sejalan dengan kondisi pandemi yang masih kita alami sekarang gitu ya. Dampaknya di mana kebutuhan masyarakat atas internet, gitu, aplikasi online, dan jasa kesehatan masih cukup tinggi. Mungkin sedikit rincian aja mungkin ya dari 24 itu Mas Fajar. Jadi terdapat masing-masing 4 perusahaan dari sektor teknologi dan sektor consumer cyclicals. Kemudian masing-masing terdapat 3 perusahaan dari sektor healthcare dan sektor energi. Kemudian masing-masing terdapat 2 perusahaan dari sektor industrial, transportation, logistik, dan sektor finansial. Dan masing-masing juga ada dari sektor basic materials, sektor consumer non-cyclical, sektor properties dan real estate, dan sektor infrastruktur. Begitu Mas Fajar. Oke, ini menarik sekali. Ternyata cukup merata di berbagai sektor tadi dengan jumlah masing-masing 4 perusahaan, 3 perusahaan, 2 perusahaan. Tapi kalau lihat size-nya sendiri Pak Adi, ini mungkin bukan size penawarannya ya, tapi kategorinya ini sudah terlihatkah ini masuk ke papan mana? Papan utamakah, pengembangankah, akseleраsikah? Ya, kalau dilihat dari pembagian papannya gitu ya, kami juga belum bisa share sih terus terang gitu ya. Jadi karena ya mungkin aja dari dokumen yang masuk, ada beberapa yang masuk ingin mencatatkan di papan utama pengembangan atau mungkin diakselerasi, tapi mungkin masih kita evaluasi ya Mas Fajar ya. Dan biasanya kami akan merekomendasikan kira-kira papan yang cocok untuk perusahaan tercatat ini adalah yang mana. Jadi kami belum bisa share dikit ya. nih Mas. Tapi keputusannya tetap ada di Bursa Efek ya Pak Adi ya, bahwa ini akan masuk ke papan mana atau tadi hanya rekomendasi? Ya, keputusan akan ada di kami sesuai dengan peraturan 1A kami, Pak Fajar. Baik. Jadi nanti kita nantikan begitu ya, ada IPO perusahaan apa saja dan di papan mana saja dari 24 tadi jika memang belum ada perubahan. Lantas adakah waktu terdekat dari perusahaan-perusahaan tadi untuk IPO, Pak Adi? Mungkin agar pemirsa bisa bersiap-siap begitu? Oke, ya ini menarik nih Mas Fajar. Kebetulan sesuai dengan data pipeline kami nih, mestinya sih besok nih ya, tanggal 7 September 2022 ini ada satu perusahaan tercatat nih yang namanya Black Diamond Resource Tbk, kodenya adalah COAL atau COAL, itu telah mendapatkan efektif OJK dan saat ini sudah memasuki masa distribusi efek. Gitu. Mudah-mudahan sih insya Allah tercatat besok
Jadi PT Black Diamond Resources Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara melalui entitas anak. Nah, PT Black Diamond Resources Tbk ini menawarkan sebanyak 1,25 miliar saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari perseroan setelah penawaran umum. Kemudian ini juga ditawarkan pada harga Rp100 per saham, sehingga total fundraise mudah-mudahan ya adalah 125 miliar. Nah, market cap-nya dari perusahaan ini adalah 625 miliar. Size-nya cukup lumayan, Mas Fajar. Size-nya cukup lumayan, kita harapkan memang bisa menjadi pilihan begitu ya bagi para investor di pasar modal, dan ini menjadi pembuka dari 24 tadi ya Pak Adi ya, untuk kemudian dalam 3 bulan ke depan kita harapkan bisa juga mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi ada satu hal yang menarik juga Pak Adi. Jika kita lihat selama pandemi, bahkan mungkin sampai kemarin begitu ya, belum begitu lama, perusahaan-perusahaan yang mencatatkan dirinya masih dilaksanakan secara online atau daring Pak Adi. Adakah kemudian rencana terdekat untuk kemudian IPO-nya bisa lagi di main hall Bursa Efek Indonesia? Karena menurut saya secara pribadi semaraknya agak beda ya Pak Adi ya. Iya, benar sekali. Benar sekali Mas Fajar. Jadi kami menyadari ya, mungkin momen seremonial untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jatuh pada tanggal pencatatan perdana itu adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh perusahaan tercatat yang telah menempuh proses gitu ya, perjalanan mulai dari tahapan perencanaan IPO dan kemudian tercatat di bursa gitu ya. Nah, hal ini merupakan momen bersejarah ya bagi perusahaan tercatat untuk membuka lembaran baru juga menjadi perusahaan publik. Namun ya itu ya tentunya karena adanya masih era pandemi ini ya Mas Fajar, kami masih melihat perkembangan kondisi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi saat ini Bursa Efek Indonesia masih bertahap melakukan evaluasi untuk hal tersebut. Kami masih menggunakan daring dulu untuk sementara waktu, mohon maaf. Semoga di masa mendatang yang tidak lama ya, yang tidak terlalu lama, kami sudah dapat melakukan seremonial kembali di main hall bursa. Baik, kita harapkan juga demikian karena ini juga menjadi salah satu milestone dan juga bagian sejarah dari perusahaan tercatat begitu ya, ada seremoni di Bursa Efek Indonesia. Tapi kita harapkan memang tidak mengurangi esensi dari pencatatan tadi. Nah, ini yang juga saya jadi pertanyaan Pak Adi. Banyak sekali perusahaan swasta yang mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia. Tapi bagaimana dengan kans atau prospek dari perusahaan-perusahaan BUMN ataupun anak usaha BUMN untuk bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia? Apakah sudah ada informasinya sejauh ini? Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Market Review dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini terkait dengan pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia. Masih tersambung dengan Bapak Adi Pratomo selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia. Pak Adi, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Bagaimana kemudian prospek dari perusahaan-perusahaan BUMN dan juga anak usaha BUMN untuk mencatatkan diri atau IPO di Bursa Efek Indonesia? Adakah data atau informasinya sejauh ini? Ya, thank you Mas Fajar. Jadi mungkin bisa saya share dari data kami juga ya. Di pipeline kami ini alhamdulillah terdapat satu calon perusahaan tercatat anak perusahaan BUMN saat ini yang telah mengajukan permohonan pencatatan dan sedang dalam proses evaluasi kami. Kami optimis sih jumlah tersebut akan terus bertumbuh ya ke depannya seiring dengan program pemerintah untuk mencatatkan saham dari perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia. Dapat juga kami share juga Mas Fajar bahwa kami bursa juga rajin nih juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Sebagai informasi, saat ini sudah terdapat 36 perusahaan tercatat BUMN dan anak perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia. Dan dengan upaya serta program yang telah diterapkan oleh pemerintah, kami berdoa ya, moga-moga ini juga akan nambah gitu ya untuk kedepannya. Begitu Mas Fajar. Baik, kita harapkan memang bisa bertambah agar kemudian juga semakin banyak pilihan lagi-lagi untuk para investor. Selain untuk mencatatkan diri sebagai perusahaan tercatat melalui IPO, Pak Adi, adakah kemudian Bursa Efek Indonesia juga sudah mengantongi nama-nama ataupun sudah ada dalam pipeline untuk emisi obligasi dan sukuk? Ya, per 5 September 2022 kemarin sih kita punya data Pak Mas Fajar. Jadi
ada 13 emisi obligasi dari 9 perusahaan yang berada dalam pipeline di Bursa Efek Indonesia. Mungkin ada pun kisaran penggalangan dananya ya dari 9 perusahaan tersebut adalah 15,7 triliun. Jadi kalau obligasi dan sukuk ini untuk fundraise-nya kami sudah dapat memprediksikan gitu, beda dengan saham gitu ya. Perusahaan penerbit sukuk dan obligasi yang sedang dalam pipeline saat ini paling banyak berasal dari sektor infrastruktur, basic materials, dan industrial. Begitu, Mas. Oke, ternyata juga sudah cukup banyak, 13 emisi dari 9 perusahaan sudah ada dalam pipeline emisi obligasi dan juga sukuk. Tapi yang ingin saya tahu sedikit saja Pak Adi, effortnya beda atau tidak sih Pak Adi dari bursa untuk kemudian yang IPO perusahaan tercatat, kemudian juga emisi obligasi dan sukuk, atau effortnya sebetulnya sama saja begitu untuk kemudian memancing atau mengajak bisa mencari dana di pasar modal Indonesia? Ya, kalau effort untuk mengundang untuk mencatatkan saham atau mencatatkan obligasi itu sebenarnya sama aja Mas Fajar gitu ya. Buat tim kami di Bursa Efek Indonesia, kami melakukan sosialisasi ke berbagai perusahaan tercatat, beberapa perusahaan ya, untuk yang sudah tercatat pun kami sosialisasikan untuk kalau mau untuk corporate action, untuk sekedar right issue gitu ya, atau justru mencatatkan obligasinya gitu. Jadi pendekatan kami memang ke semua perusahaan gitu ya, untuk memaksimalkan penggunaan pasar modal ini untuk menggalang dana untuk tumbuh gitu ya, bersama gitu ya. Dan kalau bisa dibilang sebenarnya effortnya sama gitu ya, tapi kebanyakan mungkin beberapa perusahaan itu menggunakan strategi kita coba dulu untuk menerbitkan obligasi atau sukuk gitu ya. Setelah beberapa lama kemudian mereka udah cukup konsisten gitu ya dalam hal begini ya pasar modal, compliance-nya seperti ini, peraturannya seperti ini, mereka baru kemudian mau melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya. Begitu sih Mas Fajar. Oke, jadi memang akhirnya merasakan manfaatnya terlebih dahulu, baru kemudian mungkin akan ke langkah-langkah atau step berikutnya. Tapi melihat trennya sejauh ini Pak Adi dari pencatatan baik IPO ataupun emisi obligasi dan juga sukuk, ini ada tendensi atau tidak dari para pelaku pasar modal, terutama perusahaan-perusahaan tadi, untuk kemudian memilih kondisi marketnya yang seperti ini atau seperti itu begitu untuk kemudian melakukan pencatatan? Ada yang dihindarikah atau memang ini cukup rata saja di sepanjang tahun pasti ada, entah bagaimanapun kondisi marketnya? Ya, kalau kita lihat Mas Fajar, jadi kalau saya pribadi gitu ya melihat dan ngelihat trennya gitu ya, tentunya alhamdulillah gitu ya masih banyak perusahaan tercatat yang mau perusahaan yang mau kemudian mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Momentum itu penting Mas Fajar gitu. Momentum ya. Ya, jadi ada beberapa memang yang mungkin yang size-nya cukup besar ya Mas Fajar ya gitu ya. Mungkin yang aiming-nya adalah dananya cukup besar, itu pasti akan melihat kondisi dulu. Kira-kira cuacanya bagaimana lah kira-kira. Apakah ini bisa tercatatkan, atau ngelihat juga mungkin animo dari investor, apakah ini juga cukup baik gitu ya. Sementara mungkin yang perusahaan-perusahaan yang size-nya mungkin menengah ke bawah, mungkin mereka melihat ini juga ya mumpung ada demand juga gitu ya. Jadi mereka tetap masukin tanpa mungkin juga, walaupun melihat kondisi juga mereka juga cukup confident lah intinya. Wah, pasti akan ada demand untuk saham perusahaan kami gitu sih. Oke, momentum ternyata yang tadi menjadi bagian penting, dan juga saya yakin pihak Bursa Efek Indonesia tentunya akan mengassist ataupun membantu bagaimana kemudian tadi calon perusahaan-perusahaan tercatat baik dari sisi IPO ataupun emisi obligasi dan juga sukuk untuk kemudian bisa mengeksekusi di waktu-waktu yang memang sudah direncanakan. Lantas dengan kondisi saat ini Pak Adi, tadi sudah cukup banyak perusahaan yang antre dalam pipeline IPO, kemudian juga emisi obligasi dan sukuk.
Apa sebetulnya menjadi tantangan ke depannya untuk industri pasar modal di Indonesia? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir saya di sesi kita hari ini. Baik, Mas Fajar. Jadi secara garis besar mungkin tantangan ke depan dari pasar modal adalah kondisi ekonomi tentunya. Kemudian ada tantangan juga ini pandemi yang sudah kita rasakan 2 tahun ya ke selama ini. Kemudian mungkin juga terkait dengan penambahan jumlah investor, kemudian peningkatan kuantitas maupun kualitas dari perusahaan tercatat di bursa. Nah, kalau kita lihat menjelang akhir tahun 2022 ini gitu ya, kondisi ekonomi domestik alhamdulillah terus melanjutkan perbaikan yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi seperti surplus neraca perdagangan, tingkat konsumsi, manajemen fiskal yang sehat, dan lain-lain. Dari sisi kesehatan, ini juga pengendalian pandemi COVID-19 di dalam negeri, alhamdulillah perkembangannya terkait akselerasi vaksinasi dan booster juga turut menjadi sentimen yang penting bagi pasar. Dan dari sisi jumlah investor, pasar modal yang juga diproyeksikan tetap kuat bertumbuh secara time frame 5 tahunan. Hal ini tercermin dari jumlah investor yang pertumbuhan dari sebelumnya pada 2012 dulu gitu ya, ada 281.000, kemudian pertumbuhannya 299%, di 2017 sebesar 1,12 juta investor, dan terus kemudian pertumbuhannya 268%, yaitu menjadi 4,13 juta investor per Agustus kemarin. Nah, terakhir mungkin jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia juga terus mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun. Nah, total perusahaan tercatat meningkat secara time frame juga 5 tahunan, ya ini dari 459 perusahaan pada 2012 naik 23% menjadi 566 perusahaan pada 2017, dan kemudian meningkat lagi secara signifikan di 2022 ini menjadi 809 perusahaan, naik 43%. Jadi mungkin tantangannya ke depannya ya kita meningkatkan kembali investor maupun perusahaan tercatat sambil melihat juga kondisi dari pandemi maupun ekonomi Indonesia. Gitu Mas Fajar. Baik, kita harapkan tadi tantangan-tantangannya bisa dapat diatasi dengan berbagai strategi dan juga langkah yang tentunya sudah disiapkan dan dieksekusi oleh Bursa Efek Indonesia. Terima kasih banyak Pak Adi sudah bergabung bersama kami dan juga sharing begitu ya pada pagi hari ini terkait dengan pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia, dan semoga semakin banyak dan semakin berkualitas perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Adi, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih banyak Mas Fajar.